Di Balikpapan, orang-orang yang mau mencari souvenir khas Kalimantan pasti akan mengunjungi Pasar Kebun Sayur. Pasar yang sudah berdiri sejak tahun 1981 ini terkenal menjadi pusat oleh-oleh dan kerajinan. Tapi ternyata para pedagang di pasar terbesar di Kalimantan Timur itu kebanyakan mengambil produk dari para perajin di luar kota. Karena kebanyakan mereka beli. Iya. Makanya kan teman ngomong, mereka susah nyari pengrajin kan. Saya itu mulai gadis itu sebelum berkeluarga, saya buat gini hampir sudah 30 tahun. Jadi bukan baru membuat. Nah, mungkin yang saya ciptakan itu desain-desain itu dari dulu aksesoris. Tas itu mungkin sudah berapa ratus, mungkin ribuan, saya tidak pernah ngitung. Kayak gitu, yang penting saya dapat penghasilan. Nah, kalau model ini mulai sepi, saya pindah lagi ke model lain yang kayak gitu. Memulai usaha sejak muda, Wati merintis usaha pembuatan aksesoris dari manik-manik, batu-batuan, dan rotan khas Kalimantan. Sejak tahun 1999, ia dan suaminya memulai bisnis kerajinan tangan khas Dayak. Usahanya dinamakan Bahalap, yang artinya indah, cantik, dan positif dalam bahasa Dayak Ngaju. Beberapa tahun terakhir, Wati mulai membuat pelatihan-pelatihan untuk ibu-ibu rumah tangga. Saat ini ada sekitar 30 hingga 50 orang yang menjadi perajin binaan yang siap mengerjakan orderan. Memang kalau kita memikirkan tidak memajukan Balikpapan, kok agak mahal ya upah, tapi kerjaan mereka lebih rapi. Beda, memang kita ngupahin di luar lebih murah, tapi pekerjaannya tidak serapi pengrajin Balikpapan. Seperti saya ngupahin ini aja dulu. Ini contoh, ini pengrajin luar Balikpapan. Ini pengrajin Balikpapan. Ini saya upahin satu paket 5.000. Ini satu paket 10.000. Bandingannya, jadi 100% saya ngupahin bandingannya. Kenapa? Kalau saya selalu memikirkan orang luar, tidak memikirkan Balikpapan, kapan bisa Balikpapan? Itu yang saya pikirkan selama ini. Tapi ya, walaupun saya kadang-kadang menjual, dibilang, oh mahal. Tapi saya sudah menjelaskan, kan sudah lihat juga kan perbandingannya. Oh iya ya, beda, lebih rapi, jauh. Karena saya ajarkan gini, kalau saya ini kan kebetulan kan kita kan pernah juga pameran ke New York gitu kan. Nah, jadi kita tuh ngelihat barang itu kalau kualitas bagus, memang nanti yang beli bukan orang biasa. Yang beli orang kelas menengah ke atas. Nah, itu yang saya mau bangun di Balikpapan itu, gimana kita bikin kualitas premium. Hasil kerajinan yang lebih halus dan bagus membuat Wati mampu menjual produknya ke luar negeri. Selain pasar lokal yang premium, produk-produk kerajinannya sudah diekspor ke negeri jiran Malaysia. Kalau untuk kita ini untuk ekspor itu rutinnya memang ke Malaysia. Iya, itu rutin. Ini aja permintaan banyak. Malaysia ini satu, kita itu gimana ya, pasarnya itu beda. Kalau enggak kita bawa barang, langsung ngantar, kita biasa. Kadang-kadang barang yang memang sesuai kita kirim, kata mereka, oh ini nggak sesuai. Nah itu resikonya. Makanya kenapa kalau ke Malaysia itu saya harus langsung antar pesanan. Mereka itu lebih ke bahan alam. Karena kan Malaysia ini kan yang untuk wilayah timur itu kan serumpun sama kita. Jadi produk kita juga di sana ya lumayan laku keras. Malah yang paling lucu itu satu, orang Singapura beli grosiran ke Malaysia. Orang Malaysia beli grosirnya ke Indonesia. Padahal barang itu barang Indonesia. Kadang-kadang yang liburan ke Singapura, orang kita Jakarta beli. Padahal itu muternya barang Indonesia kembali lagi ke Indonesia. Jadi akhirnya bisa sampai berapa kali lipat harga. Jadi hitung dolar. Ramainya Balikpapan setelah kawasan Penajam Pasir Utara ditetapkan sebagai ibu kota Nusantara membuat ekonomi di kota bisnis Kalimantan Timur ini makin menggeliat. Kalau untuk yang eceran sih kita berharap memang tamu-tamu, tapi kalau sudah pelanggan kadang-kadang kita kasih diskon kayak gitu, yang pelanggan-pelanggan Bahalap kan. Nah kalau untuk yang grosiran sih kita ada orang untuk jual lagi, ada untuk orang souvenir, itu kita kasih grosiran.
Kalau dulu itu kan masih dulu pasarannya lebih bagus lah dulu daripada sekarang kan. Kalau dulu itu kita nyuplai barang untuk tagihannya ke pelanggan itu masih mudah. Kalau sekarang tuh kan agak kesulitan. Karena sekarang ini kan kalau beli barang itu kita usahakan seperti orang untuk jual lagi cash. Kalau dulu kan ada tempo kita kasih kayak gitu. Berapa hari atau 2 minggu kayak gitu. Kalau sekarang kan enggak lagi. Apalagi habis Covid ya, kan berdampak betul. Pas ada pengumuman IKN, itu tamu-tamu yang dari luar itu, dia itu cuma mau ngelihat ini ke IKN, mau foto doang. Tapi ke Balikpapan, akhirnya hotel rame, restoran rame, tempat oleh-oleh kerajinan rame. Ya semoga aja sih efeknya berdampak begini terus untuk kita UMKM Balikpapan. Memajukan betul-betul pengrajin lokal. Kalau kita seperti souvenir Balikpapan, pesan ke UKM Balikpapan, pengrajin Balikpapan, otomatis kan keuangan itu kan berputar di Balikpapan. Tapi kalau umpamanya souvenir pemerintah, umpamanya pesan keluar, itu bukan UKM Balikpapan atau bukan masyarakat Balikpapan nanti yang perputaran uang ekonomi itu untuk menambah. Kayak seperti saya, kemarin itu kan kita ada souvenir kan untuk acara dari pemerintah. Ya alhamdulillah, akhirnya beberapa ibu dari 30 pengrajin, dari 30 pengrajin ini nanti satu pengrajin itu satu rumah, dia bawa tetangganya, dia bawa anaknya, menantunya. Akhirnya apa bilang mereka, Bu, saya itu kemarin mau bayar kontrak rumah loh. Alhamdulillah ibu kasih kerjaan. Jadi kebetulan suami agak sendat, ada yang menggojek kan online suaminya. Jadi akhirnya mereka bisa membantu suami untuk bayar kontrak rumah, untuk jajan anak. Karena saya ini pengrajin itu tidak meninggalkan rumah dia. Sekedar kalau di sini, ayo kita latihan. Kamu buat ini, kita dapat orderan ini. Nah, alhamdulillah setelah mereka bisa itu bahannya dibawa pulang. Jadi anak terurus, suami terurus kan, pemasukan ada untuk membantu suami kan.